Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlita Nur Agustin dari kelas F dengan NPM terakhir 245. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan laporan keuangan antara tiga perusahaan, yaitu yang pertama perusahaan jasa, yang kedua perusahaan dagang, dan yang terakhir ada perusahaan manufaktur. Nah, di perusahaan jasa, saya mengambil PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia ini adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang layanan teknologi informasi dan komunikasi serta telekomunikasi digital di Indonesia. Berikut adalah laporan posisi keuangan dari PT Telkom. Dari yang saya analisis, di laporan posisi keuangan PT Telkom ini tidak memiliki persediaan barang dagang dan fokus pada aset tetap seperti infrastruktur telekomunikasi dan piutang usaha. Karena perusahaan Telkom ini berbasis layanan dan jasa, jadi tidak ada persediaan barang dagang. Yang selanjutnya ada laporan laba rugi. Nah, pada laporan laba rugi ini, pendapatannya berasal dari jasa, karena tidak ada persediaan. Lalu biayanya terdiri dari biaya operasional dan biaya langsung terkait jasa. Misalnya biaya listrik, biaya ini, maaf. Selanjutnya, di laporan laba rugi ini tidak ada biaya persediaan, tetapi ada biaya interkoneksi dan jaringan. Karena kan PT Telkom ini usahanya berjalan di bidang telekomunikasi. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. Sumber perubahan modal ini berasal dari laba bersih yang signifikan dan distribusi dividen. Lalu pada laporan perubahan ekuitas ini memiliki komponen ekuitas lainnya seperti cadangan revaluasi aset tetap atau penyesuaian nilai tukar terkait operasi internasional. Yang keempat ada laporan arus kas. Laporan arus kas ini terbagi menjadi 3, yaitu laporan arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan. Kalau arus kas operasi ini biasanya paling sering, paling besar gitu, terutama dari penerimaan pelanggan atas layanan telekomunikasi atau dari pendapatan jasa ya. Lalu kemudian ada arus kas investasi yang signifikan untuk belanja modal seperti pembangunan jaringan dan telekomunikasi. Terus ada arus kas pendanaan. Arus kas pendanaan ini cenderung berasal dari pembayaran dividen besar karena stabilitas laba. Yang kelima ada CLK atau catatan atas laporan keuangan. Nah, CLK ini menyediakan informasi tambahan tentang kebijakan akuntansi, piutang, dan resiko terkait dengan layanan yang diberikan. Yang kedua ada PT AKR Korporindo Tbk. PT ini bergerak di bidang perusahaan jasa. Nah, AKR Korporindo adalah sebuah perusahaan perdagangan olahan minyak bumi yang berpusat di Jakarta. Perusahaan ini memiliki 13 kantor cabang dan 20 fasilitas penyimpanan yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, ini adalah laporan keuangannya. Yang pertama ada laporan posisi keuangan. Pada PT Korporindo ini, PT AKR Korporindo ini, terdapat persediaan barang dagang. Beda dengan perusahaan jasa. Kalau perusahaan jasa kan tidak ada persediaan barang dagang karena mereka menyediakan jasa. Sedangkan perusahaan dagang ini terdapat persediaan barang dagang yang akan dijual kembali, seperti itu. Lalu ada aset lancar didominasi oleh persediaan barang dagang dan piutang usaha. Aset lancar ini biasanya ada kas, piutang, terus persediaan, dan lain-lain. Lalu liabilitasnya mencakup utang dagang. Kemudian yang kedua adalah laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi di perusahaan dagang ini pendapatannya berasal dari penjualan, biaya atau bebannya terdiri dari HPP,
dan biaya operasional. Laba kotor dihitung dari penjualan barang dagang dikurangi dengan harga pokok penjualan atau HPP yang dibeli. Di laporan laba rugi perusahaan dagang ini tidak ada komponen biaya produksi. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. Pada perusahaan dagang ini, laporan perubahan ekuitasnya itu penambahan modalnya melalui laba ditahan atau penerbitan saham baru. Tidak banyak komponen modal kompleks, fokus pada laba bersih dan distribusi pemegang saham. Dan pada perusahaan dagang ini, laporan perubahan ekuitasnya cenderung lebih stabil karena transaksi ekuitas lebih jarang dibanding manufaktur atau jasa. Yang keempat, ada laporan arus kas. Arus kas operasi, ya seperti perusahaan jasa, terdapat 3 arus kas, yaitu arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan. Bedanya, arus kas operasi di perusahaan dagang ini bergantung pada siklus pembelian dan penjualan barang dagang, sedangkan arus kas investasi lebih rendah karena mereka tidak membutuhkan aset tetap yang besar, hanya beberapa seperti gudang atau fasilitas penyimpanan. Kemudian ada arus kas pendanaan. Umumnya arus kas pendanaan ini yaitu terkait pembayaran utang dagang atau penyesuaian modal kerja. Yang terakhir adalah catatan laporan keuangan atau CLK. Nah, di perusahaan dagang ini CLK-nya menyediakan informasi terkait persediaan, utang dagang, dan kebijakan akuntansi terkait penjualan dan pembelian. Informasi rinci tentang pemasok utama, margin perdagangan, dan biaya distribusi. Lalu di perusahaan ketiga yaitu perusahaan manufaktur, di sini saya mengambil dari PT Bersama Zata Jaya Tbk. Nah, biasanya PT ini tuh yang paling terkenal adalah dari kerudungnya yang Elzata itu kan. Oke, saya jelaskan sedikit tentang PT Bersama Zata ini. PT ini didirikan pada tahun 2012 di Bandung, Jawa Barat. Dan perusahaan ini bergerak di bidang industri model dengan fokus pada segmen busana muslim dengan merek Elzata dan Doki. Perusahaan ini memproduksi berbagai macam produk, mulai dari kerudung, busana wanita, busana pria, busana anak, dan perlengkapan sholat. Produk tersebut dijual secara offline di 1, 2, 3 toko, di online juga ada, dan di toko mitra di seluruh Indonesia. Jadi cabang dari perusahaan ini sudah banyak tersebar di Indonesia. Kita lihat laporan posisi keuangan. Laporan keuangannya di sini. Pada laporan posisi keuangan di perusahaan manufaktur ini, persediaannya lebih kompleks karena terdapat persediaan barang baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Jadi mereka membeli barang mentah, lalu mereka mengolahnya dan akan dijual kembali menjadi barang jadi gitu. Jadi pendapatan mereka ya dari penjualan barang jadi itu. Lalu aset tetap yang digunakan dalam proses produksi dan lebih signifikan dibandingkan perusahaan dagang. Kemudian ada laporan laba rugi. Pendapatan di perusahaan manufaktur ini berasal dari penjualan barang jadi. Beda dengan jasa dan dagang. Kalau jasa kan dari pelayanan, kalau dagang dari penjualan. Kan perusahaan dagang menjual kembali. Kalau manufaktur berasal dari penjualan barang jadi gitu. Lalu biayanya terdiri dari HPP yang mencakup biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Jadi di perusahaan manufaktur ini biaya atau beban-bebannya tuh lebih kompleks gitu. Lalu ada laba kotor. Laba kotor ini dihitung dari penjualan produk manufaktur dikurangi dengan BPP yang melibatkan biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead. Yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas.
Pada perusahaan manufaktur ini, laporan perubahan ekuitasnya fokus pada laba ditahan untuk menutupi kebutuhan modal kerja dan investasi pada produk. Penyesuaian dapat terjadi jika revaluasi persediaan atau perubahan signifikan dalam aset tetap terkait proses manufaktur. Kemudian ada laporan arus kas. Ya, sama seperti perusahaan jasa dan dagang tadi, ada 3, yaitu arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan. Arus kas operasi ini lebih fluktuatif karena ketergantungan pada siklus produksi dan penjualan produk jadi. Lalu arus kas investasinya itu biasanya untuk membeli mesin, perawatan pabrik, atau pengembangan produk baru. Lalu ada arus kas pendanaan yang kadang itu mencakup penerbitan utang jangka panjang untuk membiayai investasi aset tetap. Yang terakhir ada CALK atau catatan akun laporan keuangan. Di perusahaan manufaktur ini, CLK-nya berisi informasi tentang persediaan, yaitu barang yang mencakup bahan baku, bahan dalam proses, dan barang jadi, biaya produksi, dan kebijakan akuntansi yang lebih kompleks terkait dengan proses produksi. Terus, pada laporan CLK ini menyajikan rincian kontrak pembelian bahan baku dan penyusunan laporan terkait aset tetap. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Saya Ertan Agustin mengucapkan terima kasih.